Mana? Mana? Aduh! Yeay! Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membahas materi perkembangan teknologi informasi pada zaman generasi pertama sampai generasi sekarang. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Valen Kurnia Mendova, kelas TIF B1, Prodi Teknologi Informasi. Pada tahun 1946 sampai 1959, komputer generasi pertama diciptakan. Ada beberapa komputer generasi pertama, contohnya itu ENIAC, EDVAC, UNIAC, dan lain-lain. Komputer pertama ini ditemukan oleh Dr. John Mutlick dan Prosper Ecker, yang dimana komponen utama pada komputer ini yaitu tabung vakum, yang dimana komputer ini hanya bisa digunakan dengan mekanik language atau bahasa mesin. Ciri-ciri pada komputer generasi pertama ini yaitu ukuran fisiknya yang sangat besar dan memakan tempat yang besar, yang dimana komputer ini cepat panas, lambat, kapasitas penyimpanannya kecil, dan membutuhkan daya listrik yang besar, yang dimana orientasinya hanya digunakan untuk bisnis saja. Baik, selanjutnya terciptanya komputer generasi kedua pada tahun 1959 dan sampai 1964, yang dimana komputer generasi kedua ini lahirnya atau ditemukannya transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer pada saat itu. Transistor dapat menggantikan tabung vakum hampa udara, sehingga hal tersebut tentunya mengubah semua ukuran mesin-mesin menjadi semakin kecil, yang dimana komputer generasi kedua ini menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan algoritma, yang dimana ciri-ciri komputer generasi kedua ini yaitu ukuran lebih kecil daripada generasi pertama, dan pemakaian daya listrik juga semakin hemat daripada generasi pertama, dan kapasitas memori semakin besar dan prosesnya lebih cepat. Nah, komputer generasi kedua ini juga orientasinya tidak hanya untuk bisnis saja, tetapi untuk mekanik. Kemampuannya juga proses real time. Baik, masuk saja pada komputer generasi ketiga. Ditemukan pada tahun 1964 sampai 1970-an. Yang dimana komputer generasi ketiga ini merupakan sebuah perkembangan yang sangat pesat daripada perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kedua, yang dimana komputer generasi ketiga ini muncul sejak era 70-an. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat para ilmuwan mencari alternatif lain, dan kemudian ditemukan pada batu kuarsa, yaitu quartz rock. Seorang insinyur di Texas mengembangkan sirkuit terintegrasi yaitu AC atau Integrated Circuit, yang dimana hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Baik, lanjut pada komputer generasi ketiga ini, komputer sudah dapat menerima dan mengeluarkan suara. Tidak seperti pada komputer pada generasi pertama dan kedua. Dan komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan alat pembaca tinta yaitu MICR atau MICR,
yang dimana komputer generasi ketiga ini juga menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Dan komputer ini juga penyimpanan luarnya bersifat random access dan kapasitasnya semakin besar daripada generasi-generasi pertama dan kedua. Yang dimana ciri-ciri komputer generasi ketiga ini lebih cepat dan tepat dan nyaman, dan kapasitas memori makin besar, penggunaan listrik semakin hemat, kemampuan melakukan komunikasi antar komputer lain. Yang dimana contoh komputer generasi ketiga ini yaitu IBM S per 360. Masuk saja pada komputer generasi keempat, yaitu generasi yang merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Perbedaannya adalah terdapat pada IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970-an, ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama yaitu penggunaan Large Scale Integration atau LSI. IC yang digunakan satu dalam sebuah kepingan IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan sebuah lempengan persegi empat yang membuat rangkaian terpadu IC. Yang dimana komputer generasi pertama ini harga produksinya makin murah. Dan ada beberapa juga selain LSI yaitu VLSI, ULSI. Selanjutnya masuk pada komputer generasi terakhir atau kelima, itu pada tahun 1990 sampai sekarang. Yang dimana komputer generasi kelima ini yang difokuskan kepada bidang AI, yaitu Artificial Intelligence, yaitu atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Yang dimana komputer generasi kelima ini desainnya dan teknologinya semakin berkembang dan kemampuan prosesnya paralel menggunakan sensor, teknologinya superkonduktoral, dan tentunya adanya AI. Baik, sekian dari hasil pemaparan materi saya tentang perkembangan komputer pada generasi pertama sampai generasi terakhir. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Nah, yang menjadi kesimpulan terakhir saya yaitu teknologi informasi merupakan pendorong utama dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dunia. Meskipun memiliki tantangan terkait keamanan dan etika, teknologi informasi tetap memberikan dampak positif yang luas, membuka peluang baru, dan memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi di hampir semua sektor kehidupan. Untuk memanfaatkannya secara optimal, diperlukan pemahaman yang mendalam dan bijaksana dalam mengelola teknologi informasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Audio Jungle.